بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الرحمات والخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap hembusan dan tarikan nafas kita senantiasa ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk disyukuri. Semoga Allah berkenan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan kita bisa memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini ataupun yang mengikuti via online kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pada malam hari ini akan sama-sama kita kaji hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr, dijuluki Abu Hurairah karena beliau kemana-mana bawa kucing. Kucing itu bahasa Arabnya hirrah. Nah, kalau kucingnya kecil Hurairah. Dan beliau kemana-mana bawa, sehingga dijuluki Abu Hurairah. Abu Hurairah. Beliau berkata, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang, kata Rasulullah, maka jauhilah, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintah, maka laksanakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya ya, umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan, binasa, hancur, karena mereka dulu kalau diperintah banyak nanya, banyak protes, dan banyak berselisih atau menyelisih para nabi-nabi mereka. Itulah sabda Nabi Muhammad yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diulangi lagi terjemahannya ya, biar ya nyangkut sedikitlah di awal. Kata Rasulullah, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wahai umatku, apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku larang, ya, apa-apa yang aku larang, wahai umatku, tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintah, lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu hancur, binasa,
Karena mereka banyak nanya dan banyak menyelisihi, banyak perbedaan, ya, menyelisihi nabi-nabi mereka. Itu kurang lebih hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya banyak sekali faidah, manfaat, ilmu yang bisa kita gali. Namun demikian kita akan sampaikan apa yang Allah izinkan untuk disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, sababul wurudnya dulu. Ya, pernah disampaikan kalau Al-Quran yang melatar belakangi namanya sababun nuzul. Istilahnya kalau ada ayat turun karena sesuatu, ya ada yang melatar belakanginya, itu disebut dengan sababun nuzul. Tapi kalau hadis bahasanya bukan sababun nuzul. Yang menyebabkan Rasulullah berucap itu namanya sababul wurud. Jadi kalau untuk Quran sababun nuzul, kalau untuk hadis Nabi namanya sababul wurud, yaitu yang melatar belakangi kenapa Rasulullah bersabda. Nah, hadis ini yang sedang kita kaji ada yang melatar belakanginya. Apa itu? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah juga dan terdapat pada Sahih Muslim, dikatakan khatabana Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkhutbah untuk kami, dan saat itu isi khutbahnya begini bunyinya: Ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, menfardukan kepada kalian ibadah haji, maka berangkatlah haji, tunaikanlah ibadah haji. Faqala rajulun akullu amin afi kulli amin ya Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi khutbah itu, beliau menyampaikan, wahai umatku, telah turun wahyu kepadaku mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, itu haji tiap tahun atau gimana? Itu haji tiap tahun atau sekali saja seumur hidup? Nggak mau jawab Rasulullah. Ini yang tadi dijelaskan dalam hadis, umat dulu itu kalau diperintah banyak nanya. Khawatirnya kalau banyak nanya itu Pak, nanya, yang tadinya nggak wajib jadi wajib. Sehingga Rasulullah nggak galak jawab. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ada kewajiban haji itu setiap tahun atau gimana? Nggak mau jawab, diem Rasulullah. Sahabat ini tidak puas, nanya lagi, ya Rasulullah, setiap tahun atau gimana? Diam Rasulullah. Sampai 3 kali. Sampai, wah ini kayaknya kalau nggak dijawab nggak diem. Kalau nggak dijawab nggak diem. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan iya, yaitu iya setiap tahun, pasti juga wajib. Artinya kalau aku katakan iya, maka sudah pasti nanti diwajibkan Allah haji setiap wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Thumma qal, kemudian Rasulullah berkata, nah ini pesannya nih, dzaruni ma taraktukum, tinggalkan aku apa yang kuperintahkan kepada kalian. Enggak usah banyak nanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat yang dulu binasa itu karena banyak nanya dan banyak menyelisihi nabi-nabinya. Maka dari itu jika aku perintahkan sesuatu, lakukanlah semampu kalian. Ya, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'an syai'in fad'uhu. Dan jika aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Jadi umat-umat dulu itu Pak, terutama Bani Israel itu banyak nanya. Nah karena nanya itu, bertanya, akhirnya memberatkan mereka. Mungkin Bapak Ibu tahu kenapa surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah, karena di sana ada kisah tentang perintah menyembelih sapi.
perintah Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israil. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin, dan seterusnya, panjang ayatnya. Singkat cerita, Nabi Musa datang membawa wahyu Allah, wahai Bani Israel, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Seharusnya mereka itu laksanakan langsung, tapi karena banyak nanya. Jadi gimana? Pertanyaan dia, bercanda kali. Ini mainan apa? Oh enggak, ini serius. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah. Sudah dijawab itu pertanyaannya. Bahwa ini benar-benar perintah, bukan main-main. Nanya dia, yang umurnya berapa? Sapi itu umur berapa yang diperintahkan Allah? Turun wahyu. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Enggak tua, enggak muda, sedang-sedang. Sudah dapat jawabannya, bahwasanya sapi yang diminta adalah sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu. Nanya lagi, warnanya apa? Dikasih jawabannya, safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning yang membuat mata ini terkesima melihatnya. Baik. Dikira Nabi Musa udah cukup, nanya lagi. Loh, banyak yang warna kuning itu. Banyak yang warna. Nanya lagi. Akhirnya susah perintahnya, Pak. Bayangkan kalau mereka Bani Israel melaksanakan perintah Allah sejak awal, ketika turun perintah sembelihlah sapi, maka sebetulnya sapi apa saja sah. Mau sapi kuning, mau sapi putih, mau sapi hitam, mau muda, tua, betina, laki, sehat, sakit, sah. Tapi gara-gara bertanya ini, akhirnya diperketat sama Allah. Yang tadinya boleh laki, boleh tua, boleh muda, Allah minta yang sedang. Yang tadinya boleh kuning, boleh hitam, boleh putih sapinya, diganti yang dikhususkan, diketatkan menjadi yang. Akhirnya perintah itu makin susah. Mencari sapi, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, warnanya kuning, kuningnya harus membuat orang itu terkesima. Kemudian tidak punya penyakit, tidak pernah dipakai untuk membajak. Akhirnya mereka kesulitan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nggak bisa ngelakuin nanti. Nah begitu juga ini. Jadi kata Rasulullah, kalau saya sudah perintah, udah lakuin aja dah. Takutnya nanti turun wahyu lagi malah mempersulit. Seperti tadi kata Rasulullah, qad faradallahu alaikumul hajja. Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Sudah, laksanakan haji, sudah. Pakai nanya. Tiap tahun ya Rasulullah atau gimana nih? Nggak mau jawab Rasulullah. Nggak mau jawab. Kenapa? Khawatir kalau beliau ngomong iya setiap tahun. Dan iyanya Rasulullah itu wahyu Allah. Kalau sudah wahyu Allah berarti wajib dilakukan. Artinya haji nanti jadi wajib setiap. Alangkah susahnya. Dan kita nggak akan mampu. Orang seumur hidup sekali aja belum tentu mampu. Apalagi sekarang lah ngantri 15 tahun. Paham kira-kira Pak ya? Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dulu hancur karena kalau ada perintah banyak bertanya. Sebetulnya bertanya itu bukan bertanya sekedar untuk mencari kejelasan, bukan. Nak ngindar sebetulnya. Mau berlari, mau mengelak. Begitu. Begitu Pak ya. Insyaallah itu yang melatar belakangi hadis ini. Baik. Ada dua sisi dari hadis ini. Yang pertama tentang larangan, yang kedua tentang perintah. Kan kata Rasulullah dalam hadis ini, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintah lakukan semampu kalian. Berarti ada larangan, ada perintah. Pak, Bu,
syariat ini, syariat yang kita jalani ini, sumbernya cuma dua. Kalau nggak larangan ya perintah. Syariat kita ini, kalau bukan larangan, ya perintah. Sholat, perintah sholat. Khamar berarti larangan khamar. Silaturahim, perintah silaturahim. Ya. Zina berarti larangan zina. Judi, larangan judi. Zikir, perintah berzikir. Jadi sebetulnya syariat ini kalau nggak perintah, ya larangan. Kalau nggak larangan, ya perintah. Nah, dari perintah dan larangan inilah lahir nantinya Pak, minimal 4 hukum. Saya bahas dulu yang larangan. Larangan ini kalau nggak haram ya makruh. Namanya larangan, kalau tidak haram, hukum yang dilahirkan dari larangan itu kalau tidak haram ya minimal makruh. Apa itu haram? Jadi haram itu ma yu'aqabu fa'iluhu, yang perbuatan yang pelakunya dihukum, diberikan dosa, diazab, itu namanya yang haram. Wa yuthabu tariku, dan diberikan pahala yang meninggalkannya. Jadi kalau haram itu Pak, Bapak niat nih sekarang duduk nih, ya Allah aku duduk ke sini meninggalkan minum khamar, meninggalkan judi, dapat pahala meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut. Nah, kalau makruh, sesuatu yang diberikan pahala bagi yang meninggalkan, adapun yang melakukannya tidak berdosa, tapi tidak baik. Jadi tadi saya katakan syariat itu kalau nggak larangan, larangan. 2, kalau nggak haram, makruh. Haram judi, khamar, bunuh orang, korupsi, macam-macam. Makruh seperti makan bawang merah, bawang putih sebelum menghadiri pengajian, sebelum menghadiri sholat Jumat. Ya, itu makruh. Kalau tidur ba'da asar, itu makruh, dan sebagainya. Nah, kalau perintah juga melahirkan 2 hukum. Kalau nggak wajib, sunnah. Kalau nggak wajib, sunnah. Perintah itu dari Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan 2 hukum. Kalau nggak wajib, sunnah. Wajib itu apa Ustaz? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu sesuatu yang pelakunya diberikan pahala, yang meninggalkan diberikan dosa. Itu namanya wajib, namanya fardu bahasa lainnya. Yang sunnah, apa itu sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu, yaitu sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melakukannya, wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak dihukum bagi yang meninggalkannya. Itu namanya sunnah, tapi rugi. Rugi. Contoh yang wajib ya sholat wajib, haji, berbakti kepada orang tua, membela kebenaran. Itu namanya yang wajib. Yang sunnah ya sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, bersedekah, bersalaman, sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi kalau dia mampu pacak, napa tidak dilakukan. Nah, dari sini sudah berapa hukum Pak? 4. Wajib, sunnah, haram, makruh. Sampai sini jelas Pak ya? Nah, ada yang di tengah-tengah. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Mubah namanya. Lengkap. Hukum syar'i itu ya 5 itu. Tepatnya hukum taklifi namanya. Wajib, sunnah, ya, haram, makruh, mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Contohnya apa? Makan, tidur, duduk, berdiri. Boleh kalau itu. Nak duduk boleh, nak berdiri boleh. Cuma namanya mubah ini rentan berubah.
Berubahnya kemana Ustaz? Bisa jadi wajib, bisa berubah jadi haram kalau yang mubah. Makan misalnya. Mubah atau tidak? Mubah. Tapi bisa jadi wajib kalau tidak makan dia mati. Dia tidak mau makan, pokoknya aku setelah 2 hari ini. Dosa itu. Makanlah. Wajib dia makan. Padahal tadinya hukum dasarnya makan itu, ini makan lah 3 piring tidak berhenti-berhenti. Berubah itu jadi makruh. 4 piring tidak berhenti, nak muntah, masih mau makan, haram ya makan. Apalagi makannya makanan orang lain. Jadi haram. Pokoknya yang mubah itu rentan. Tidur boleh nggak? Boleh, mubah dia. Kelamaan sampai yang wajib tertinggal jadi haram. Sholat tinggal nggak jadi nyari nafkah buat keluarga gara-gara banyak tidur. Padahal tidur itu hukum aslinya boleh. Nggak tidur boleh, nggak tidur boleh. Tapi kalau dia gara-gara tidur yang wajib terabaikan, menjadi haram tidur. Atau kadang-kadang tidur jadi wajib. Misalnya apa? Kalau nggak tidur besok dia nggak bisa apa-apa misalnya. Sehingga dia wajib tidur. Itu yang mubah. Makanya mubah itu hukum itu ada 4. Kemudian ada yang kelima yaitu mubah. Bisa pindah sini. Nikah. Nikah itu sunnah hukumnya. Tapi bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Bisa jadi haram. Niat nikah mau menyiksa perempuan misalnya. Nah sampai sini kurang lebih jelas ya Pak ya. Jadi saya katakan hadis ini hampir merangkum semua syariat. Pendek banget. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu ucapan Rasulullah pendek, tapi rupanya syariat itu terangkum dalam kata-kata apa yang kularang lakukanlah, apa yang kuperintah, apa yang kularang tinggalkanlah, apa yang kuperintah lakukanlah semampu kali. Cuma ada yang menarik dari hadis ini Pak. Ada yang apa dia Ustaz yang menarik itu? Ini perhatikan Pak. Apa yang aku larang tinggalkanlah. Apa yang aku perintah lakukanlah semampu kalian. Kenapa kata semampu kalian ini tidak kate di larangan? Adanya di perintah. Bisa diperhatikan tidak kira-kira? Kata Rasulullah, apa yang kularang tinggalkanlah. Nggak ada bunyi tinggalkanlah semampu kalian misalnya. Nggak ada. Kenapa? Karena kalau dilarang, larangan tuh Pak, kecil besar sama kalau hukumnya. Misalnya dilarang makan riba, Ustadz dikit biasa sesuap misalnya riba, haram. Tidak bisa dia ngomong, Ustadz aku meninggalkan khamar, insya Allah Ustadz semampu nian aku meninggalkan khamar. Paling yang tadinya setiap hari, ya seminggu sekali lah Ustadz. Haram. Nak seminggu sekali, mak sebulan sekali, haram. Kalau sudah haram, tidak kate istilah semampuku Ustadz. Tidak kate. Tapi kalau perintah, boleh. Tidak baca sholat berdiri Ustadz, aku boleh duduk. Semampumu, tidak bisa duduk berbaring. Puasa, tidak baca misalnya dia melakukan puasa setiap di bulan Ramadan, kemudian dia sakit, ya sudah, tidak usah puasa dulu. Lagi safar, tidak usah puasa dulu. Tapi kalau wajib, Ustaz aku lagi safar boleh minum khamar Ustaz. Biar supir ini tidak ngantuk Ustaz. Aku kalau minum khamar ini tidak ngantuk. Aku Ustaz kalau ngibon, malah tadi melek 24 jam misalnya. Oh, haram. Cak paham baik. Faham kira-kira ya kenapa Rasulullah mengatakan jika aku larang tinggalkanlah, jika aku perintah lakukanlah semampu kalian. Pajak sedekah, perintah nih, perintah sedekah bisa 100.000, 100.000. Nggak bisa 100.000, 50.000. Nggak bisa 50.000, 20.000, semampu kalian. Tapi kalau misalkan bezina, minum khamar, menyakiti orang tua, Ustaz, nyakiti orang tua bentar, Ustaz. Nah, na'udzubillahi min
Sampai sini jelas kira-kira kenapa Rasulullah berkata, apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa yang kuperintah lakukanlah semampu kalian. Baik, itu hal yang cukup atau perlu digarisbawahi ya saat mengawali kajian ini. Kita lanjut dari hadis ini, Pak. Subhanallah, ya, banyak sekali kaidah-kaidah. Semoga bisa dicatat, bisa dipahami, karena dengan kaidah-kaidah ini banyak hal yang bisa kita selesaikan. Saya coba awali dengan kaidah untuk larangan dulu. Kita ini hari ini, Pak, malam ini nak ngaji apa? Ngaji tentang larangan dan tentang perintah. Larangan tadi melahirkan dua hukum, wajib dan sunnah. Larangan melahirkan dua hukum, haram atau makruh. Di tengah-tengah ada yang namanya mubah. 5 hukum kita. Baik, sekarang yang larangan dulu. Tadi dikatakan apa? Kalau dilarang ini, kalau ada larangan dari Rasulullah, wajib, ya, haram dilakukan. Haram dilakukan, sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun, nggak ada, semampu kalian. Janganlah kalian minum khamar. Ustaz, aku nih mampunya cuma nahan, nggak seteguk, baik Ustaz. Nggak boleh. Pokoknya itu dilarang. Nah, tetapi Pak, ada kaidah yang haram ini bisa berubah menjadi halal kalau darurat. Makanya ada kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Kita ulangi sama-sama. Ad-darurah tubihul mahzurat. Apa itu? Kedaruratan memubahkan yang haram. Kedaruratan dapat menghalalkan, dapat menjadikan yang haram menjadi mubah, menjadi boleh. Pegang betul kaidah ini, Pak. Yang kedaruratan dapat menghalalkan yang haram. Dapat menghalalkan yang haram. Contoh, makan bangkai halal apa haram, Pak? Haram. Tapi Bapak lagi tersesat di hutan. Cari sana buah, tidak ada yang bisa dimakan. Nyari hewan yang halal, kijang, kambing, tidak jingok. Perut lapar nian. Mati kalau tidak makan. Nah, ada bangke di situ. Atau mungkin ada babi lewat. Nah, babi. Cak mana yang boleh makan babi dan ya? Tapi kalau nggak makan dia mati, Pak. Halal. Boleh makan babi itu. Karena darurat. Contoh lagi, membuka aurat perempuan halal apa haram? Haram. Tapi dia ini nak persalinan, nak lahir ke bayi. Cari bidan perempuan, sana sini tidak dapat. Kata sang istri, Pak, lah di ujung, Pak. Mampir baik tempat laki-laki, dokter laki. Pak dokter tolong, harus buka aurat gak, Pak? Kalau tidak dibuka, taruhannya nyawa. Baik nyawa sang ibu ataupun sang anak. Sehingga kedaruratan semacam ini menghalalkan yang haram, yang tadinya membuka aurat itu haram terhadap yang bukan mahram, jadi halal karena ada kedaruratan. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Barang siapa yang terdesak, selama dia tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, maka tidak berdosa dia memakan yang haram, yang bangkai tadi misalkan. Lagi makan buah kedondong. Tahu kedondong, Pak? Apa dia bahasa Palembangnya? Kedondong itulah. Lagi makan buah kedondong, bijinya nyangkut di sini. Allah. Ustaz, misalkan. Tersang? Nyari dia minum. Ada apa? Nah, ada petuak.
Ya misal ya Pak, nama misal. Kalau misalnya serius juga susah kaki nyanyi contoh. Nggak kata lagi, tapi ini sudah merah muka Pak, nahan nafas, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapa. Boleh nggak minum tuak ini? Boleh. Kenapa? Darurat. Menghalalkan yang gelek jatuh dia. Itu yang masuk ke tubuh kita, meski dia haram, halal. Sampai sini jelas Pak? Namun kaidah ini kalau nggak dijelaskan dengan jelas, bahaya. Kaget dibuat-buat darurat ini. Kaget bahaya kalau nggak dibatasi. Laju gimana Ustaz? Bahkan di sini mohon maaf Pak, perut laparnya luar biasa, duit nggak ada, boleh maling. Boleh mah? Misalnya udah 3 hari aku nahan lapar, tidak kate duit, tidak ada yang ngenjuk juga. Mampir pempek lala. Pergi. Boleh itu Pak, halal. Hah? Woi, boleh juga kaidah ini. Dihafal. Ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, yang perlu saya jelaskan, sehingga biar nggak kaget, bahaya ini, ya. Definisi darurat itu Pak. Darurat ini kan relatif, subjektif. Yang dimaksud dengan darurat, Pak, Ibu, mohon dihafal, jangan ngapal yang pertamanya be. Ya, apa itu? Haddadu ya. Najidul fuqaha'a haddadu ma'na ad-darurati bima yaj'alul insana fi khatarin yuhaddiduhu bil maut aw bi itlafi 'udwin min a'dha'ihi aw ziyadati maradin. Wa nahwu dzalik. Yang disebut darurat adalah suatu kondisi yang jika tidak diambil yang haram itu taruhannya nyawa. Taruhannya atau hilangnya anggota tubuh. Hilangnya anggota tubuh. Atau membuat sakit makin parah. Membuat sakit makin parah. Mohon maaf Pak, dalam fikih Syafi'i itu jika tidak ada makanan, dia sudah laparnya luar biasa. Jingok kanan, jingok kiri, tidak kata. Bahkan yang haram pun tidak ada. Babi tidak lewat-lewat, ditunggu dari tadi. Nah, ditunggu rupanya. Tidak dijingok. Boleh motong tangan sendiri untuk dimakan. Kalau tega. Tapi taruhannya nyawa. Itu saking darurat itu. Itu yang disebut dengan darurat. Jadi kalau nggak sampai segitu bukan darurat namanya. Hati-hati ini memahami kata darurat. Termasuk yang sering salah paham di masyarakat, misalnya Pak ya, dia punya usaha. Usahanya ini begitu-begitu saja, cukup untuk makan Pak. Dapat penghasilan misalnya 2,5 juta lah dari dagangnya nih. Setahun dijalani ya segitu-gitulah hasilnya. Rumah ndak pacak dicat. Pokoknya cuma cukup untuk makan dan biaya yang seperti listrik, air cukupnya. Dia berpikir, oh kalau begini kapan saya punya motor? Kalau begini kapan bisa rehab rumah? Minjemlah modal baru. Walaupun ada bunganya ndak apa-apa. Kenapa Ustaz? Saya kalau begini terus saya kapan majunya? Nah, mengharapkan maju dalam ekonomi bukan darurat itu. Bukan darurat. Itu sudah pengen melebihi. Kalau itu jadikan alasan untuk menghalalkan riba, haram. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min. Ini banyak sekali nih di masa pandemi nih. Ya, ada uang. Biasanya ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu tidak berkerudung, bajunya segini, celana androknya agak pendek, bawa tas sama catatan buku. Sudahlah datang nak nganjuk dana. Minjemin uang, rentenir. Lintah darat. Senyum di muka, nusuk dari belakang. Ya Bu ya.
Na'udzubillah. Alasannya Ustaz, kalau nggak dagang nian ditambah biar ini kan saya warungnya gerobaknya sudah nggak stainless, galu-galu stainless galu, aku ini lah kayu lah keropos pulo. Nggak katek model cak mana, nggak boleh, haram. Cuma nak ganti kayu jadi stainless no, haram. Itu bukan bagian darurat. Darurat adalah yang mengancam nyawa, membuat sakit makin parah atau menghilangkan anggota tubuh misalkan. Itu baru darurat. Insya Allah jelas Pak ya? Insya Allah. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Yang kedua, kaidah tadi, kaidah apa Pak? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kedaruratan menghalalkan yang haram. Pertama yang harus Bapak ketahui adalah definisi darurat tadi. Yang kedua, nah ini kaidah ini melengkapi kaidah tadi. Apa itu? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu dikadarkan sesuai kedaruratannya. Kedaruratan dikadar sesuai dengan maksudnya gimana Ustadz? Begini, mohon maaf Pak, saya tadi keselak makan kedondong. Darurat enggak Pak? Darurat. Cari sana, udah enggak bisa mikir lagi lah pokoknya. Terpegang lah tuak. Kok tuak itu ada di rumah dia? Ya enggak tahu, pokoknya ada. Halal enggak ini? Aslinya haram Pak ya. Tapi dalam kondisi kulit apa dia? Kulit apa dia? Biji kedondong ada di sini. Halal enggak nih? Halal ya? Perhatikan Pak, ini contohnya. Gelegek sekatu. Jatuh dia. Gelegek keduanya haram Pak? Haram. Kenapa? Kedaruratannya dikadar sesuai kebutuhannya tadi. Glek, jatuh. Maka ini jangan kaget glek, jatuh, tanggungnya lah beli. Glek lagi, haram. Paham kira-kira Pak? Mau suntik, nah ini bisa mohon diperhatikan ini. Suntik vaksin. Kadang-kadang kan perempuan kalau disuntik kan bagian sini buka aurat kan Pak? Haram enggak buka aurat? Tapi kalau enggak dibuka enggak pacar disuntik. Darurat enggak Pak? Darurat. Nah, kedaruratannya itu dikadar kebutuhan. Jangan disuntik di sini buka baju galau. Nah, disuntik saat ada buka. Nah, jangan. Buka bagian sininya. Ibu-ibu yang hamil mau melahirkan, haram nggak awalnya dia membuka aurat? Haram. Tapi kalau tidak dibuka nanti bahaya, mengancam nyawa sang anak atau dirinya sendiri, sehingga dihalalkan oleh syariat untuk membuka. Tapi yang cukup dibuka bagian bawah, baida atas nggak ada kebutuhan. Artinya apa? Diharamkan dia membuka bagian atas, dan dokter dengan amanah. Kita nggak tahu lah, sudah masuk ruangan. Ya. Dia hanya halal membuka celana saja. Androk, bagian bawah. Atas, haram. Karena nggak ada kedaruratan untuk membuka bagian atas. Sampai sini jelas Pak? Jadi, kalau bahasa lainnya begini. Kehalalan yang disebabkan karena kedaruratan, maka berubah lagi menjadi haram kalau daruratnya sudah hilang. Kehalalan yang disebabkan karena kedaruratan, maka kembali haram tatkala kedaruratannya sudah di hutan tadi Pak. Lapar ya Ustaz, ya Allah nak mati aku Ustaz, dah kate makan. Dapat babi dia, nangkep susah nih dapatnya. Tahu ibu hutan. Tapi dapat, berhasil dia. Dibunuhlah, sembelih, dipanggang, dimakan sesuap, 2 suap, 3 suap lah cukup. Tanggung nian masih banyak. Dibungkus. Buat kaget katanya. Haram. Kenapa? Kehalalan yang dilahirkan karena kedaruratan kembali haram
Yang halal tadi kembali menjadi hukum aslinya, yaitu tatkala kedaruratannya sudah tidak ada. Kalau dia sudah kenyang, sudah aman, masalah nanti 10 jam lagi dia lapar lagi, cari lagi kalau memang masih darurat. Atau balik lagi, tadi tinggal di mana ya misalnya. Sampai sini jelas kira-kira? Ya. Mohon maaf, orang tua masuk rumah sakit harus dibayar. Cari hutang sana, cari yang halal, minta bantuan, tidak dapat. Cuma ada satu rentenir yang nganjuk. Biaya rumah sakit berapa? 15 juta misalnya. Dia tidak kasih duit. Cari sana, minta tetangganya, minta teman tolong bantu saya, minjem. Gak ada yang mau. Daruratnya ini Pak, harus ada pembayaran. Minjemlah dia rentenir. Kata dia 15 juta rumah sakit. Beli bensin sana, nah mulai mikir beli bensin. Aku nunggu di sana makan juga. Yang ngutangnya 20 juta lah Pak sekalian. Haram yang 5 juta. Paham kira-kira Pak? Sekalian Ustadz katanya. Tidak boleh, haram. Baik, itu kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Yang darurat menghalalkan yang haram. Dengan catatan definisi darurat harus jelas, yaitu membahayakan nyawa, membuat penyakit makin parah dan sebagainya. Yang kedua, ada kaidah mengatakan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kedaruratan itu dikadar sesuai dengan kedaruratannya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah yang berikutnya yang lahir dari hadis ini. Tadi tentang apa Pak? Tentang larangan. Ada kaidah apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Baik. Sekarang tentang perintah. Perintah tadi melahirkan dua hukum. Yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah. Kalau enggak wajib, sunnah. Sunnah ini bahasa lainnya bisa disebut mandub, bisa disebut tatawwu', mustahab dan sebagainya, walaupun sebagian ulama membedakan istilah-istilah tersebut. Intinya kalau tidak wajib, sunnah. Baik. Apa kaidah yang bisa diambil dari yang lahir dari kaidah perintah ini? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Apa artinya Ustaz? Setiap kali ada kesusahan, maka kesusahan itu akan melahirkan kemudahan. Setiap kali ya kesusahan, ya adanya kesusahan itu melahirkan kemudahan. Contoh kaidah ini. Puasa perintah Pak ya, bukan larangan lagi bahasan kita. Bahasan kita sudah masuk puasa itu diperintah apa dilarang Pak? Perintah. Puasa Ramadan contohnya. Hukumnya wajib. Tahu-tahu dia safar. Pak. Safar perjalanan panjang, naik pesawat kah, naik mobil kah, jalan kaki kah, sehingga itu akan melahirkan kesusahan kalau dia puasa. Akan melahirkan kesusahan. Nah, kesusahan ini membuahkan kemudahan. Apa itu? Boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Nanti dibayar di luar bulan Ramadan. Tidak diperintahkan sholat itu wajibnya berdiri. Sholat yang fardu, yang wajib, berdiri itu salah satu rukun. Berdiri. Itu perintah berdiri. Tahu-tahu kakinya gemeter. Lagi, naudzubillah misalnya, asam uratnya lagi kambuh. Tidak pacak berdiri, gemeter. Susah nggak itu Pak kalau dia berdiri? Susah. Nah, kesusahan melahirkan kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh duduk. Boleh duduk. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ini menunjukkan bahwasanya
syariat kita ini sangat memperhatikan kondisi. Kan manusia ini nggak normal terus, Pak. Nggak selalu dia dalam kondisi sehat, nggak selalu dalam kondisi nyaman. Dalam kondisi tertentu boleh mendapatkan keringanan. Contoh lagi, kalau di sini contohnya misalnya al-'afu an ba'dhin najasati allati yas'ubu taharruzu anha. Debu-debu di jalanan itu, Pak. Ya kalau di Mesir, jujur baik, Mesir ini salah satu daerah yang keledainya banyak. Himarnya banyak. Sehingga keledai itu di kota-kota terlihat, Pak, di pinggir jalan. Buang air besarnya di mana? Di jalanan itulah. Buang air besar di situ bercampur dengan debu berterbangan, apalagi di Timur Tengah memang berterbangan, nempel di baju kita. Najis nggak itu, Pak? Sebetulnya najis, tetapi mana mungkin manusia bisa menghindar dari debu, Pak? Bisa nggak manusia menghindar dari debu? Nggak mungkin. Haid, nah kemana dia? Sehingga kesusahan ini dalam ranah perintah melahirkan kemudahan. Apa itu? Allah maafkan. Allah maafkan. Najis yang tidak bisa terhindar itu dimaafkan dalam syariat. Dimaafkan dalam syariat. Contoh lain, percikan kencing. Bapak, kita buang air kecil. Percikan itu kan ada yang besar, ada yang kecil, Pak. Ada yang terjengok oleh mata, besar, najis itu. Tapi siapa yang menutup kemungkinan ada percikan kecil yang tidak terlihat? Tidak tahu kita, Pak. Dan bisa jadi itu kena. Allah maafkan itu. Yang begitu dimaafkan oleh syariat. Kenapa? Karena tidak mungkin mata ini, maaf ngomong, sambil buang air kecil sambil memperhatikan yang kecil nian. Tidak mungkin. Nah, yang kecil yang tidak bisa terdeteksi oleh pandangan kita, apabila menyentuh pakaian kita, dimaafkan najis seperti itu. Sampai sini jelas insya Allah, Pak, ya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Adanya kesusahan akan melahirkan cuma begini. Nah, ini harus diluruskan juga. Ya. Harus diluruskan juga. Apa dia? Kesusahan ini ada dua macam, Pak. Kesusahan itu ada dua jenisnya. Ada kesusahan memang bawaan perintah. Ada kesusahan masyaqqah bahasa Arabnya yang memang itu bawaan perintah itu sendiri. Ada kesusahan yang datang kepada perintah. Kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang Contoh misalnya, puasa itu lapar nggak, Pak? Memang bawaan puasa ya lapar. Jangan kemudian gara-gara lapar nggak puasa. Ustaz, aku nih kalau puasa lapar. Ada kaidah mengatakan kalau ada kesusahan, datangkan kemudahan. Aku pacak setengah hari besok. Tidak bisa. Kenapa? Karena kesusahan berupa lapar pada puasa itu bawaan puasa. Memang puasa itu ujiannya lapar itulah. Haji, sa'i sampai 7 kali bolak-balik. 7 ke sana, 7 ke sini, 14 kali, Pak. Satu perjalanan kurang lebih 400 meter. Kali dengan 14. Berapa? Hampir 7 kilo. Ya enggak, salah itu enggak, Ustaz? Berapa? 400 meter. Kali 14 kali. 4 kali 7, 28. Ya enggak? Kali 2 kali 56. Hampir 6 kilo, Pak Ustaz, berat nih aku enggak baca. Aku 3 kali baca mana, Ustaz? Enggak bisa. Karena susah yang ada pada sa'i, lari tadi, memang bawaan perintah. Cuma nanti keringanannya di mana? Enggak baca lari bisa pakai dorongan. Tapi 7 kali enggak bisa dikurang-kurang. Nah, ini enggak masuk dalam kaidah ini. Kesusahan yang memang bawaan dari perintah. Sholat subuh susah enggak, Pak? Susah, siapa kira mudah bagi kecuali orang yang sudah istiqomah insya Allah. Tapi dia ngomong, Ustaz, aku tidak baca nih yang saat bangun subuh itu. Laju sama no, boleh tidak aku sholatnya kaget jamak dengan duha? Ya tidak bisa. Memang bawaan sholatnya ada unsur susahnya, ada unsur capeknya. Nah, yang dimaksud dalam kaidah di sini adalah kesusahan yang datang.
Artinya sholat. Dia mampu sholat. Tahu-tahu dia meriang, menggigil. Nah, datang kan, namanya sakit itu kan nggak setiap hari. Kadang datang, dia kemudian sehat, kadang sakit lagi. Nah, pas datang sakitnya, datang kemudahannya. Sakitnya hilang, nggak datang kemudahannya. Paham kira-kira apa ya? Jadi yang dimaksud al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesusahan itu akan melahirkan kemudahan, adalah kesusahan yang datang dan hilang. Kalau kesusahan yang merupakan bawaan dari perintah, maka tidak bisa mendatangkan kemudahan. Memang itulah nilai ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas insyaallah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Baik. Yang berikutnya, kaidah yang berikutnya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini sebetulnya Pak yang kita pelajari malam ini, nama ilmunya kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Di UIN jadi mata kuliah ini. Di Azhar juga jadi mata kuliah. Ya. Kalau tahu ini enak sekali Pak. Tahu kaidah-kaidah ini enak sekali. Banyak masalah yang bisa diselesaikan tanpa mengetahui, ya, cukup dengan mengetahui kaidah ini. Ya. Apa itu kaidah berikutnya? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Adanya sesuatu yang mudah jangan digugurkan karena ada yang susah. Saya ulangi lagi, adanya sesuatu yang mudah jangan digugurkan lantaran ada yang susah. Maksudnya gimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Ya, saya misalkan ngambil contoh. Oke. Atau kaidah ini makna lainnya begini Pak, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seutuhnya jangan ditinggalkan seutuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya jangan kemudian ditinggalkan sepenuhnya. Itu satu makna dengan kaidah ini. Yaitu contohnya gini, kurang lebih beginilah, biar kasih contoh lah, biar mudah dipahami. Saya punya air cuma setengah gelas Pak. Nggak kate air lagi, cuma setengah gelas tuh lah. Cari sana, cari sini, nggak kate. Untuk wudhu, saya mau wudhu, mau sholat, nggak bisa dipakai ini untuk semua wudhu. Paham kira-kira ya? Apakah boleh saya tayamum langsung? Oh enggak. Enggak bisa wudhu sempurna dengan air, bukan berarti meninggalkan air sepenuhnya. Pakai air ini walaupun cuma untuk cuci muka, untuk bagian muka, sisanya ditayamumkan. Paham kira-kira? Apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Tidak bisa 100%, lakukanlah yang bisa 10% misalnya, 20%. Jangan lantaran ada yang susah, yang mudah juga langsung ditinggalkan. Semoga paham ya Pak ya. Tidak paham ya sudah. Contoh Pak, contoh lagi lah biar mudah nih. Seorang wanita misalnya sedang perjalanan, dicuri pakaiannya, kerudungnya juga diambil, terbuka auratnya. Intinya dia cuma punya pakaian, satu potong-potong pakaian. Untuk nutupin aurat sepenuhnya tidak bisa, termasuk laki-laki. Misalnya cuma di hutan, kehilangan pakaian, bekal semuanya, tinggal satu handuk. Cuma bisa nutupin, maaf, bagian kemaluan misalnya. Jangan kemudian, wah aku tidak baca ini nutupi aurat aku, sekalian baiklah, tidak usah. Telanjang bulat, tidak boleh. Nggak bisa nutup semuanya, ya tutup sebagian. Tutup itu yang disebut dengan al-maisur la yasqutu bil ma'sur.
Sesuatu yang tidak bisa dilakukan 100%, jangan ditinggalkan 100%. Nah, kaidah ini bisa diterapkan dalam urusan ekonomi syariah, Pak. Bank syariah kita ini, Pak, siapa yang ngomong 100% halal? Kalau berdasarkan ininya, tidak ada yang idealis 100%. Kenapa? Ya dia masih nginduk juga ke BI, Bank Indonesia. Masih sistem dolar juga. Masih mau kayak sistem konvensional juga sebagiannya. Tapi ada nggak yang syariahnya? Ada sebagian. Sistem murabahah, ya, sistem mudharabah dalam perbankan syariah. Nah, jangan kemudian, jadi kalau saya boleh nilai, mohon maaf, ini penilaian sangat subjektif. Bank-bank syariah kita ini paling kalau dipresentasikan 25% syariahnya. 75-nya belum bisa syariah. Tapi jangan gara-gara tidak bisa 100% laju tidak dipakai sama sekali. Jangan. Bisa 25%, lajulah 25%. Namanya tidak bisa menghadirkan yang syar'i 100%. Jangan kemudian ditinggalkan yang syar'i itu lantaran ada yang 75% yang tidak bisa disyar'ikan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. La yukallifullahu nafsan. Mampunya cuma 25, ya 25. Mampu menutup aurat cuma di bagian kemaluan, tutuplah cuma kemaluan. Jangan gara-gara tidak bisa galau, laju tinggalkan galau. Jangan. Fahimtum? Insya Allah. Dan banyak sekali contohnya ya. Kaidah yang berikutnya. Nah, ini mungkin saya tutup dengan inilah. Lah, jam berapa ini? Banyak nian kakek. Cak kuliah ini. 10 menit lagi. Ya udah, satu kaidah lagi. Ini dari kaidah hadis ini, masya Allah, ya, kaidahnya banyak sekali yang dilahirkan. Kaidah berikutnya, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadah, meninggalkan bahaya lebih dikedepankan daripada mendapatkan maslahat. Meninggalkan bahaya, menjauhi bahaya, madarat, mafsadah dikedepankan daripada mendapatkan maslahat. Perhatikan, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada hal yang buruk, murni buruk, tinggalkanlah yang buruk. Kalau ada murni maslahat, ambillah maslahat. Masalahnya dalam satu hal ada maslahatnya, ada juga bahayanya. 50-50 nilainya ini, Pak. Kalau dia berkumpul antara yang maslahat dengan yang mafsadah, antara yang baik dan yang buruk, tapi yang baik lebih dominan misalnya, ini masih bisa dipertimbangkan. Ini masalahnya sama. Atau kalau mafsadahnya lebih banyak daripada maslahatnya, jelas ditinggalkan. Sekarang kalau sama, apa yang harus kita lakukan? Ada satu pilihan hidup, ada salah satu pilihan yang harus diputuskan, tapi keputusan ini akan menimbulkan maslahat, satu sisi akan menimbulkan berdasarkan kaidah ini, yang menimbulkan mafsadah didahulukan, artinya ditinggalkan, barulah yang maslahat ditinggalkan. Kenapa, Ustaz? Perhatikan, Pak, mohon bisa. Artinya gini, larangan dikedepankan daripada perintah. Larangan itu kan ada dalam syariat untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat itu kan untuk meninggalkan yang mafsadah. Perintah dalam syariat untuk mendapatkan maslahat. Nah, sekarang kalau ada dalam satu hal, dahulukan yang mafsadah, artinya tinggalkan mafsadahnya. Kaidah ini diambil dari mana? Dari hadis tadi. Hadis yang kita pelajari, di mana Allah atau Rasulullah ketika berkaitan tentang larangan-larangan kayak nggak ada kompensasi. Pokoknya tinggalin.
Tapi begitu masalah perintah, Allah masih agak tawar-menawar. Tidak pacak 100%, ya 80%. Tidak pacak 80%, ya 70%. Masih ada tawar-menawar. Artinya berkaitan dengan maslahat ini masih bisa dinegosiasi. Tapi kalau sudah urusannya mafsadah, keburukan, nggak ada negosiasi. Sehingga kalau itu bergabung dalam satu hal, meninggalkan mafsadah, menjauhi yang mafsadah, dikedepankan daripada mendapatkan maslahat. Ustadz, maaf nih Ustadz, agak pusing aku dengarnya Ustadz. Bisa dikasih contoh enggak? Pacak. Nah ini contohnya. Saya ambil contoh dari sini dulu ya. Baru nanti kita bisa contohkan dalam kehidupan. Saya ini pekebun anggur. Pekebun anggur aneh banyak nian. 2 hektar Pak anggur galo. Nak aku jual. Datang produsen bir. Nak jual minuman anggur. Datang, Pak, berapa harga anggur? Biasa pasarannya 40.000 sekilo. Sudahlah, jual sama saya aja 50.000. Maslahatnya nih Pak buat saya. Maslahat. Tetapi saya di satu waktu tahu ini bakal dibuat sebagai khamar, sebagai anggur. Ada mafsadahnya. Saya dihadapkan 2 pilihan. Satu sisi saya dapat maslahat, satu sisi saya akan menyebabkan mafsadah, keburukan. Berdasarkan kaidah ini haram dia jual kepada produsen itu, walaupun ada maslahatnya. Kenapa? Yang larangan, yang mafsadah itu dikedepankan daripada maslahat. Faham kira-kira Pak? Saya mencaci maki Yesus. Wah, agak ini juga ya contohnya. Mencaci maki, ada punya teman wong Kristen di kelas. Mencaci maki Yesus kalau dia itu bukan Tuhan. Masa Tuhan dipasung misalnya. Ada maslahatnya enggak Pak? Ada dong, membela agama kita. Ada maslahatnya. Tapi ada mafsadahnya enggak? Ada keburukan yang akan timbul enggak dari itu? Ada. Dia akan mencaci maki Allah. Dia akan mencaci maki. Ini langsung turun ayat di dalam Al-Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ini perintah Allah sendiri Pak, bukan karangan saya. Allah mengatakan jangan kau caci maki Tuhan orang lain, karena nanti mereka akan merajalela mencaci Allah. Mencaci maki Tuhan lain sebetulnya ada maslahat sedikit atau banyak, tetapi mencaci maki Allah jelas itu mafsadah. Sehingga tidak boleh mencaci maki Tuhan orang lain. Kalau nak jelaskan nian kesalahannya, bukan dicaci maki. Sampai sini jelas Pak ya? Itu namanya jalbul dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jual golok, ada orang jual golok keliling. Nah, ada yang beli. Ada maslahatnya nggak Pak? Maslahat Ustaz, laspi. Ada yang beli, alhamdulillah. Hari ini juga nak mau bawa pulang lah buat anak, beli hadiah, dia ulang tahun, macam-macam lah alasannya. Dia jual golok Pak. Nah, yang beli, wong lagi tawuran. Lagi tawuran itu Pak. Ayo beli golok saya beli. Nah, ada maslahatnya enggak? Ada. Ada mafsadahnya enggak? Kaidah ini mengatakan haram dia jual golok tadi kepada, padahal sebetulnya jual golok itu halal loh dalam syariat. Tapi dalam kondisi ini menjadi, kenapa? Menghindari bahaya, dikedepankan daripada mendapatkan maslahat. Insyaallah Pak ya. Ustaz, saya ini mau membangun perekonomian kampung saya. Bagus, Masya Allah. Kenapa kok semangat nian begitu? Ya Ustaz, kalau saya sih rezekinya alhamdulillah nian, tapi kampung saya ini bisa dikatakan ketinggalan nian ekonominya. Masya Allah, antum laki-laki yang peduli sosialnya. Ya. Cak mana caranya? Aku nak buka diskotik di sini. Nah, ada lapangan kerja Pak. Ngapa ketawa? Cak serius nian dari awalnya dah.
Nah, aku lihat potensinya di sini ini besar nih. Kagi aku bisa merekrut pekerja-pekerja, ada yang menyiapkan khamernya kage, ada yang nyetelkan musik, apa itu DJ-nya, ada apa namanya? Cir muka yang nyarikan dancer, mucikari, susah nih ngomongnya. Mucikari. Kenapa lu gede gajinya kage? Misalnya. Ada maslahat enggak? Maslahat membangun ekonomi umat lagi, enggak kata umat lah ini. Membangun ekonomi masyarakat. Iya enggak? Tapi ada mafsadahnya enggak? Mafsadahnya ada, jelas akan merusak akhlak, akan melahirkan keharaman-keharaman. Sehingga keputusannya apa? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari umat masyarakat dari bahaya dikedepankan daripada mereka mendapatkan Sampai sini paham kira-kira? Masih butuh contoh? Lah cukup lah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi kaidah-kaidah yang lahir dari hadis ini. Dan sebetulnya masih banyak nian Pak. Cuma ya cukup Ustaz lah, penuh ya. Cuma di akhir ini saya ingin sampaikan, tadi kan dalam hadis ini seakan ada larangan bertanya. Ada larangan. Ustaz, semenjak baca hadis itulah dulu saya tidak pernah bertanya kalau majelis tuh. Karena kata Rasulullah, umat ini binasa kalau banyak nanya. Aku udah galak nanya lagi, Ustaz. Nah, ini salah paham. Ini salah paham ini. Makai hadis ini untuk melarang orang bertanya. Karena tadi hadisnya bunyinya apa? Sesungguhnya umat yang sebelum kita itu binasa karena mereka banyak bertanya. Kata Imam Nawawi, larangan bertanya itu saat Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal nggak dilarang lagi. Kenapa? Nggak kata wahyu lagi. Kan dikhawatirkan dari banyak bertanya itu turun wahyu memberatkan. Yang tadinya haji cuma sekali, gara-gara banyak nanya turun Al-Quran ayat maju setiap tahun. Nah, kalau Rasulullah sudah meninggal, wahyu sudah nggak ada, baik itu berupa Quran ataupun hadis sudah nggak ada. Jadi kita tidak ada kekhawatiran lagi akan ada pemberatan dalam syariat, sehingga bertanya setelah itu dibolehkan. Walaupun motivasi orang bertanya itu banyak. Ada orang bertanya karena pengen tahu, bagus, agar lebih jelas, beramal lebih jelas. Ada orang bertanya, dianya itu sudah tahu jawabannya, cuma biar jamaah yang lain tahu juga. Bertanya motivasinya itu bagus. Ada yang bertanya ngetes ustadz, nak nguji ustadznya. Ini ustadz LCMA nian atau kaleng-kaleng ini? Ada yang mah itu. Itu namanya untuk nguji. Ada yang bertanya untuk ta'jiz. Ta'jiz itu apa? Untuk membuat ustadz itu terlihat bodoh. Kalau nguji itu kan belum tahu apakah bisa jawab ataukah tidak. Tapi kalau ini dia memang sudah nyiapkan dari rumah pertanyaan yang ustadz tidak pasti bisa jawab. Pasti tidak bisa jawab. Biar kenapa? Biar kelihatan bodoh. Ada orang bertanya untuk meluruskan yang salah. Cak-cak nanyo. Padahal ngelurus ke. Ada. Nah, seorang ustadz ini harus bisa mendeteksi awal. Ini pertanyaan tipikal yang mana? Tipikal yang nyindir, yang ngetes, yang nak cari taunian, atau sebagainya. Ada juga orang yang bertanya untuk mengklarifikasi yang dia tahu. Dia sudah dapat, cuma dia belum yakin benar atau tidak. Ditanya untuk memantapkan diri. Ada juga, ya, dan sebagainya. Nah, yang tidak boleh ini nanya untuk lari dari perintah. Biar dibatalkan perintahnya, malah jadi memberatkan. Sehingga binasalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.